Oke, kali ini kita akan membahas tentang masih menilai sentral ya. Kenapa ini saya bahas kembali, saya ulang lagi ini agar membuat kita itu bisa memahaminya lebih dalam dan lebih lanjut ya. Jadi di sini sebenarnya ada beberapa tambahan atau beberapa pengurangan agar membuat kita itu menjadi lebih paham lagi. Nah, di sini saya cuma batasi saja yang saya jelaskan hanya yang metode nilai sederhana, rata-rata data berkelompok, kemudian median data berkelompok. Oke, yang pertama itu metode nilai sederhana ya. Ini rumusnya, XO itu adalah nilai berapapun terserah. Ya, intinya di situ boleh minus, boleh koma, yang penting jangan ada campur, ada huruf ya. Jadi di situ murni angka. Oke. Nah, ini datanya. Kalau misalnya menggunakan metode yang sebelumnya itu metode rangkai ya, bagaimana cara mencarinya? Cukup ditambah saja kan semuanya kan. 22 tambah 17, tambah 35, tambah 26, tambah 11, tambah 15 dibagi 6. 6 itu adalah total data ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Sehingga jumlahnya itu adalah 21. Oke, bagaimana kalau misalnya menggunakan metode nilai sederhana yaitu ada XI dan XO? Kita pertama-tama harus buat tabel seperti ini dulu. Misalnya ya, di sini misalnya kita itu XO-nya adalah 10 dan di sini XO-nya adalah 31. Ini 10, ini 31. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita itu harus pertama-tama satu persatu dulu seperti ini. Oke ya, jadi 22 dikurangkan dengan 10, 17 kurangkan dengan 10, 35 kurangkan dengan 10, 26 kurangkan 10, ya semuanya itu dikurangkan dengan 10. Oke ya, seperti ini, dapatlah hasilnya. Oke, totalnya itu akan berjumlah 66. Ya, kemudian bagaimana kalau misalnya XO-nya itu adalah 31? Sama juga, berarti 22 dikurangkan dengan 31. Ya, seperti ini. 17 kurangkan 31, minus 14. 35 kurangkan 31 itu 14. Ya, 26 kurangkan 31, minus 5. 11 kurang 31, minus 20. 15 kurang 31, minus 16. Sehingga di sini plusnya hanya yang 4 saja ya. Ini juga sama. Ditotalkan, dapatlah hasilnya itu minus 60. Oke, ini kalau bisa kita ingat ya. Jadi, XO yang menggunakan 10 itu totalnya adalah 66. Ya, di sini kalau yang XO-nya 31, totalnya adalah minus 60. Sehingga sebenarnya misi yang kita perlukan atau hal yang kita perlukan dari tadi itu yang kita cari adalah total dari semuanya ini. 66 dan minus 60, itulah yang kita cari. Oke, langsung kita masukkan ke metodenya ya. Nah, di sini perhatikan tanda minus dan plusnya. Di situ sudah ada saya berikan catatan, peringatan. Jangan sampai minus plusnya itu salah. Oke, ini yang tadi ya. XO itu adalah 10. Ini adalah XO-nya 31. Ini masih menggunakan rumus yang sama. Oke, ya. Nah, ini 10. Ya, masih yang XO-nya ya. Ini juga 31. Itu adalah nilai XO-nya. Kemudian 66 itu adalah jumlah yang tadi kita cari di sebelumnya ya, di tabel sebelumnya itu adalah 66 ya, 60 minus 60. Perhatikan kalau ini adalah plus 66, kalau ini adalah minus 60. Oke ya, ini jumlah XI kurang XO di tabel sebelumnya yang tadi. 6 karena jumlah data itu adalah 6 ya, langsung saja di sini ya. 66 bagi 6 adalah 11, di sini 60 bagi 6 adalah minus 10. Sehingga kalau misalnya ini yang XO-nya 10 itu adalah 21. Kalau XO-nya 31 ternyata 21. Begitulah metode nilai sederhana. Jadi berapapun nilainya itu sudah pasti akan sama. Selama XO ini ya dengan yang XO di sebelah sini itu sama. Jangan pula XO di sini beda, di sini beda. Udah pasti tidak akan sama hasilnya. Jadi dipastikan XO-nya itu adalah yang kita pakai sama. Ya. Sehingga nanti hasilnya juga akan relatif sama, 21. Sehingga di sini terbukti ya. Oke, bagaimana kalau misalnya rata-rata hitung untuk data berkelompok metode rangkai? Ini rumusnya, sigma X IFI bagi N. Oke, ini datanya ya. Ya, ini datanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas ya. FI ini data yang memang sudah ada. Ya, kemudian XI. Ya, XI itu dapat dari ya titik tengah ya.
0 plus 5 bagi 2, 2,5. Ya, memang rumusnya seperti itu ya. Jadi, tepi kelas atas ditambah tepi kelas bawah bagi 2. Ingat, minus di sini bukan berarti kurang. Itu maksudnya adalah strip. Maksudnya rentangnya. Ya, sehingga di sini ketika kita cari titik tengah, itu adalah 0 plus 5 bagi 2. Rumusnya pasti atas tambah bawah bagi 2. Berikutnya juga begitu. 6 plus 11 bagi 2 itu adalah 8,5. 12 bagi 17 bagi 2 itu 14,5. Ya, kemudian 20,5, 26,5, 32,5, dan 38,5 ya. Oke, jadi semuanya ini kita cari dapat dari ya, atas ditambah bawah bagi 2. Oke, itu untuk mendapatkan XI-nya. Nah, ini ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini 1458. Oke ya. Nah, 1458 itu dapat dari mana? Yaitu dapat dari total dari 12,5, 93,5, 130, ya, 61, 455, dan 308. Nah, sebelumnya dapat semua angka ini dapat dari mana? Ya, XI kalikan FI. Berarti 5 kali 2,5 itu hasilnya adalah 12,5. 11,8,5, 11 kali 8,5, 93,5 ya. 9 kali 14,5, 130,5. Jadi semuanya ini dikalikan hasilnya di sebelah sini. Kemudian totalnya itu adalah ya di bawahnya 1458,5. Ya, ini adalah total FI. Ya, kalau yang 1400 itu adalah total XI dan FI-nya. Oke, ketika kita masukkan ke rumusnya, langsung saja 1458 ini dibagikan dengan FI atau N-nya. Ya, dapatlah 65 di sini ya. Oke, seperti ini. Ya, hasilnya itu adalah 22,43. Ingat, ini adalah rata-rata hitung untuk data berkelompok. Jadi, jangan disamakan dengan data individu. Kalau data individu yang sebelumnya sudah saya jelaskan, tapi di sini adalah data berkelompok, sehingga perlakuannya itu sangat berbeda. Nah, di sini katakanlah suhu ya. Jadi rata-rata suhu di 7 negara adalah 22,43 derajat Celcius. Ya, sehingga rata-rata di 7 negara itu adalah 22 derajat Celcius. Nah, ini untuk rata-rata ya. Oke, masuk ke median data berkelompok. Ini menggunakan tepi kelas bawah. Dari bahasanya tepi kelas bawah, berarti dia itu ada yang menggunakan tepi kelas atas ya. Nah, kalau yang ini kita pakai tepi kelas bawah dulu. Baru berikutnya itu adalah tepi kelas atas. MD itu adalah median, B itu adalah tepi kelas, N itu adalah jumlah observasi, F itu adalah frekuensi yang bersesuaian dengan B, FM itu adalah yang ya bersesuaian dengan tepi kelas atas, kalau I itu adalah intervalnya. Oke, ini rumusnya. Nah, seperti ini. Ketika ada ketemu data seperti ini, ya ini juga saya perlu ingatkan kembali ya. Jadi memang ini sengaja dibuat agar tidak sebaris seperti ini. Jadi yang suhu itu sama dengan F, frekuensi sama dengan tepi kelas, sehingga frekuensi ini tidak sama, tidak sebaris dengan F. Memang sengaja saya letakkan seperti ada jeda di situ. Oke. Nah, pertama-tama kita lakukan itu adalah ya cari jumlah F-nya, 65. Kemudian rumusnya itu 65 bagi 2. Itu pasti rumus yang harus kita cari terlebih dahulu. Oke, di sini ya 65 kemudian bagi 2 itu hasilnya ada 32,5. Nah, kemudian 32,5 jikalau masuk ke F tadi itu akan berada di antara mana? Ya, berada di antara 28 dan 43 kan? Jadi nilai 32 itu berada di antara 28 dan 43. Ya, di antara sini. Makanya dari awal itu memang saya berikan frekuensi tengah. Ingat, itu adalah frekuensi kumulatif yang tengah. Ya, bukan berarti median atau nilai tengah. Itu maksudnya adalah frekuensi tengahnya. Oke, itu yang pertama kita sudah dapatkan. Kemudian kita cari yang B. B itu adalah apa? B itu adalah tepi kelas sebelum si frekuensi tengah tadi. Nah, inilah dia. Karena tadi nilai ya 32 berada di antara sini. Kemudian B itu tepi kelas. Ya, ingat tepi kelas sebelum si 32 tadi. Ya, di sinilah letaknya kan.
Ya, kelas sebelum frekuensi tengah. Kemudian F itu adalah frekuensi kumulatif. Ingat, ini frekuensi kumulatif, bukan frekuensi atau kumulatif saja, tapi frekuensi kumulatif. Jadi di sini memang harus kita melihat ya, frekuensi kumulatif sebelum frekuensi tengah. Tadi saya sudah bilang frekuensi tengah itu berada di sekitar sini, sehingga kalau F itu adalah frekuensi kumulatif sebelum si tengahnya adalah 28. FM itu adalah frekuensi setelah si frekuensi tengah ya. Jadi frekuensi kumulatif setelah frekuensi tengahnya berada di sebelah sini 43. Ya, jadi yang paling penting dalam membuat ini ya, mencari median itu kita harus cari tahu dulu frekuensi tengahnya, kemudian cari tahu dulu tepi kelasnya, kemudian frekuensi kumulatif setelahnya, kemudian frekuensi kumulatif sebelumnya. Nah, ini ya. Kemudian interval, I itu adalah interval 6. Masih ingat bagaimana cara mencari interval? Cara mencari interval itu adalah, ya lihat dari sini kan, tepi kelasnya, selisih antara masing-masing kelas itu berapa? Dari 0 ke 6 selisihnya adalah 6. 6 ke 12 selisihnya adalah 6 juga. 12 ke 18, 6. 18 24 juga 6, 24 ke 30 juga 6, 30 ke 36 juga 6. Sehingga di sini intervalnya adalah 6. Ya, seperti ini. Oke, langsung saja kita masukkan ke rumusnya ya. Nah, di sini 23,5. Kemudian 32 itu dapat dari frekuensi tengah. 28 itu yang F-nya. Kemudian 43 itu adalah yang FM-nya tadi. 28 sama kalikan 6. Nah, sehingga di sini ya, langsung saja kita cari 32,5 kurang 28 itu hasilnya adalah 4,5. 43 kurangkan 28 bagi 43 kurang 28 itu adalah hasilnya 15 ya. Jadi 4,5 dikalikan 15. Ya, langsung saja dikalikan 4,5 dikalikan 6 itu hasilnya adalah 27 per 15. Ya, jadi 6 kalikan 4,5 saja. 23 itu masih kita pakai. Tadi ingat kita harus selesaikan yang kurung dulu, baru nanti ya di sini 23,5 plus 1,8 hasilnya adalah 25,3. Sehingga di sini bisa kita pastikan bahwa 50% suhu di negara itu adalah 25,3% yang di bawahnya. Kemudian 50%-nya itu berada di atas 25,3. Sehingga median untuk data berkelompok ini, di suhu di 7 negara ini, ya berarti 25,3 derajat Celcius. Itu adalah nilai tengahnya. Oke, kalau misalnya metode ini tepi kelas atas, ya ada sedikit perbedaan. Jadi yang tadi itu tepi kelas bawah, kalau ini tepi kelas atas. Ya, nah di sini ya, rumus sebelumnya menggunakan B. Kemudian kalau misalnya yang ini, ya rumus sebelumnya menggunakan plus ya. Ya, rumus sebelumnya menggunakan plus sebenarnya. Ini ada sedikit koreksi ya. Jadi rumus sebelumnya menggunakan plus, sekarang yang minus. Oke, datanya masih sama. Yang langkah yang harus kita lakukan dulu adalah ya sama ya, 65 tadi masih sama, 65 bagikan 2 itu adalah 32,5. Ya, kemudian 32,5 itu berada di sekitar sini. Nah, tepi kelas setelah dari si 32,5 itu berada di 29,5 ini kan, setelahnya ya. Makanya bedanya itu kalau tadi 23,5 yang kita pakai, kalau sekarang 29,5. Oke. Nah, ini ya 29,5. Kemudian FM-nya itu adalah ya ini juga masih sama. Nah, 32,5. Ya, 65 itu masih kita pakai yang F-nya. Ya, 43. Ya, di sini 65 kurang 43 itu hasilnya adalah 22. Ya, 32,5 kurangkan 22 itu hasilnya adalah 10,5. Ya, 10,5 kalikan 6 itu hasilnya adalah 63. Ya, di sini sehingga 63 bagi 15 itu hasilnya adalah 4,2.
Ya, langsung saja 29,5 dikurangkan dengan 4,2 itu hasilnya adalah 25,3. Sehingga di sini ya bisa kita bilang bahwa hasilnya menggunakan tepi kelas atas atau tepi kelas bawah itu pasti sama. Jikalau ada perbedaan berarti ada kesalahan hitung. Nah, saya tidak menjelaskan lagi yang FM dan F-nya. Karena apa? FM dan F-nya itu sama. Yang membedakan hanya A dan minus. Kalau rumus sebelumnya itu plus, kalau rumus sekarang itu adalah minus. Kemudian yang A-nya itu adalah tepi kelas setelah si frekuensi tengah. Nah, kemudian di sini ada 32,5 kurang 65 kurangkan 43. Nah, sehingga menggunakan metode yang manapun itu tidak masalah. Pakai tepi kelas atas atau tepi kelas bawah, itu semuanya sama. Dan pasti sama, tidak mungkin berbeda. Oke. Ini adalah latihan sebelum UTS online, saya tahu. Memang di sini ya bahkan tugas lain kalian juga belum selesai. Ya, tugas ini juga belum selesai, tapi ya di sini sengaja saya berikan karena ini adalah sebagai latihan sebelum kalian UTS. Karena nanti kita ada UTS online, nanti saya akan berikan bagaimana teknis UTS online itu ya, lebih rinci, lebih lengkapnya bagaimana. Kenapa saya juga harus keluarkan latihan ini? Karena dalam metode ini, semua rumus-rumus yang kita pakai itu akan keluar di pertemuan berikutnya. Jadi setelah UTS, ya, sebelum UAS, itu kita akan membahas rumus ini lagi. Ya, sehingga memang sangat penting. Di sini adalah salah satu titik penting ya, salah satu poin penting di sini benar-benar harus dipahami. Jadi kalau misalnya tidak paham, ya harus coba dipelajari lagi sampai benar-benar bisa paham. Karena ya kalau misalnya di sini tidak paham, pasti akan merumitkan kita di slide berikutnya. Oke. Nah, ini juga sama, kerjakan latihan berikut di kertas folio, kemudian upload foto hasil jawaban di Giveform yang akan diberikan linknya. Isi nama lengkap, kelas, dan semester. Latihan ini sebagai gambaran sebelum ujian online. Karena ini sulit, sebaiknya kerjakan sendiri. Tapi kalau misalnya tidak paham, ya boleh nanti dicoba diskusikan dengan temannya atau diskusikan ke saya. Silakan screenshot atau foto soal berikut ini. Oke, ini adalah soal rata-rata hitung dengan metode sederhana. Silakan di foto atau di screenshot. Oke, kemudian yang nilai min dan median data berkelompok. Di sini sudah ada saya berikan petunjuk. Intervalnya berapa? Oh, 11. Ya. Carilah nilai rata-rata hitung metode berkelompok, kemudian median data berkelompok. Ya, di situ juga udah saya berikan tepi kelasnya ya, sehingga nanti ya silahkan diteruskan pekerjaan yang lainnya. Nah, penjelasannya itu nanti silahkan di playback saja apa yang saya jelaskan tadi. Semoga semuanya ini bisa dipahami ya. Baik, jikalau sudah, ya saya akhiri.